Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita senantiasa ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita segala nikmatnya, segala bentuk rahmatnya, sehingga kita bisa menikmati dan merasakan ibadah puasa yang penuh barokah ini. Kedua kalinya tak lupa kita tetap haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sampai detik ini kita diperlancar aktivitas kita, agama kita tak lain adalah upaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya di sini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak menyampaikan banyak kata-kata karena saya sendiri tahu bahwasanya ini jam masuk kerja kan, iya Bapak-bapak. Jadi ya, daripada nanti saya lama-lama tidak mencapai intinya, saya akan mempercepat dan lebih ke intinya. Saya akan menyampaikan bahwasanya kebetulan ini masih hari ke-6, betul ya? Nah, hari ke-6 ini kita berpuasa. Saya mau menyampaikan bahwasanya puasa itu adalah suatu ibadah yang unik. Puasa kita ya, puasa khusus kita, puasanya umat Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Ramadan. Kenapa kok unik Bapak Ibu sekalian? Dulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, itu umat Yahudi sudah melakukan puasa terlebih dahulu Bapak Ibu. Puasanya sangat luar biasa. Kalau kita tahu bahwasanya orang-orang sekarang diet, tidak melakukan makan dan mengatur pola makan, atau kalau yang disebut itu biasanya fasting ya Bapak Ibu, itu sudah dipelopori sama umat Yahudi terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang membuat puasa kita istimewa itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah yang biasanya kita dengar pas bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasa kita ini disebut siam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok siam? Karena siam ini suatu hal yang istimewa. Kalau dulu ibunda dari Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam itu disuruh saum, bukan siam, tapi saum. Menahan diri dari berbicara. Kenapa kok menahan diri dari berbicara? Pada saat itu ibunda Nabi Isa alaihi salam itu mengandung Nabi Isa, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku saum apa Gusti Allah? Aja ngomong. Sing ngomong iku kok cek anakmu nang njero. Dan disitulah mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam. Tapi apa ya Bapak Ibu? Kok bisa membuat puasa kita, puasa Ramadan ini sangat istimewa? Nah, ini Bapak Ibu, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, itu ayat terakhirnya yaitu berupa tattaqun, yang dimana puasa dari puasa Ramadan ini kita nggak disuruh apa-apa sebenarnya. Siapa yang nggak bisa kita menahan makan, menahan minum, ya kan? Orang-orang seperti bukan non-Islam aja bisa melakukannya setiap hari bahkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah di masa-masa bekerja seperti ini, di masa-masa kita di mana produktif, kita harus senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, baik dari hablum minallah dan hablum minan nas. Ayo coba tanya deh, sekarang Bapak Ibu, wonten enggak sing bulan puasa sekarang itu orang-orang itu males-malesan ngone masjid,
pas tarawih, ya pasti ada. Nah, orang-orang seperti itu bukan siam. Orang-orang seperti itu adalah saum, Bapak Ibu. Nah, ada hal yang istimewa lagi, Bapak Ibu. Bulan puasa ini terkhusus Allah menciptakan keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita membaca satu ayat itu digandakan berapa kali, Bapak Ibu? 100 kali, benar ya? Ya koreksi kalau misalnya saya salah. Tapi yang paling penting adalah puasa menjadi ajang untuk kita semuanya membentengi diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, puasa akan menjadi perisai yang dapat melindungi kita dari api neraka sebagaimana perisai dalam peperangan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, terkhusus dari kita semuanya yang setelah kita melakukan hablum minallah hablum minannas, yang penting adalah mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, mencegah diri kita dari segala aspek yang kita cintai, dan mencegah diri kita dari segala aspek yang kita benci. Misalnya kita cinta terhadap istri atau suami kita, ingin melakukan sesuatu, hasrat kita harus ditahan terlebih dahulu, harus dibentengi terlebih dahulu. Kita suka makanan-makanan, kita suka membeli ini itu dan lain sebagainya, maka di puasa inilah kita disuruh menahan diri dan menahan dari segala sesuatu yang kita benci. Oh, wong iki, ya Allah, kok ono wong kok ngene, ono wong kok baca. Biasanya ibu-ibu yang seperti ini ya kan. Jadi ini yang harusnya menjadi keistimewaan di bulan puasa. Dan inilah yang disebut keistimewaan ketika bulan puasa Ramadan ini. Dan inilah yang menjadi kita berbeda, umat Islam yang berbeda, melakukan puasa Ramadan yang dimana kita harus menjaga baik-baik diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat, untuk mendapatkan perisai-perisai yang sudah saya sebutkan di dalam hadis tadi. Terutama mengontrol diri kita dari segala macam bentuk emosi, mengontrol kita dari segala macam bentuk hawa nafsu, dan kita semuanya semoga kita dihindarkan dari segala macam mara bahaya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah mungkin sedikit banyaknya bisa berguna buat Bapak Ibu sekalian. Billahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.